Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Arfana Akbar dari SMP 3 Baranti. Kali ini saya akan membaca dongeng yang berjudul Putri Tadampali. Dahulu dikisahkan, di Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Lebu Satana Datu Mongge dan sering dipanggil Datu Luwu. Ia sangat gagah, pemberani, dan arif. Datu Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Tadampali. Begitu ia biasa disapa. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat dia terkenal hingga ke pelosok negeri. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Meskipun seorang putra mahkota, tutur katanya baik dan sopan. Raja Bone pun bermaksud untuk meminang Putri Tadampali untuk putranya. Rombongan perwira Raja Bone mengutus ke Kerajaan Luwu. Mendengar akan datangnya Raja Bone, Datu Luwu sangat gelisah memikirkan pinangan itu. Setiap hari Datu Luwu sangat gelisah memikirkan pinangan itu. Baiklah, biar aku saja yang akan dikutuk oleh dewa, asalkan rakyatku tidak menderita. Datu Luwu pun menerima pinangan tersebut. Kemudian Raja Bone datang ke Kerajaan Luwu dengan ramah dan sopan. Mereka pun berbincang-bincang. Datu Luwu gelisah memikirkan pinangan itu. Ayo, semangat. Beberapa hari kemudian, kejadian pun tidak terduga pun terjadi. Sekujur air menyerupai tubuh Putri Tadampali. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit putriku? Apa yang akan kulakukan? Aku tidak mungkin membunuh putriku sendiri, jawab Datu Luwu. Hamba mengerti. Biarkan hamba mengasingkan diri. Berbulan-bulan pun Putri Tadampali mengasingkan diri bersama pengawalnya. Inna wa sabaraku, inna wa
Lagu tersebut sebagai tanda kesabaran Putri Tadampali. Beberapa kemudian Putri Tadampali menepi di sebuah pulau. Mereka pun menepi dan berkeliling di pulau itu. Pengawal Putri Tadampali menemukan buah wajo. Putri Tadampali berkata, "Pulau ini akan kusebutkan Pulau Wajo." Mereka pun bermulai kehidupannya di Pulau Wajo itu. Beberapa hari Putri Tadampali menepi, sedang bersantai di pinggir pulau dan datanglah sebuah kerbau bule atau dimaksud kerbau berwarna putih. Kerbau itu menjilati Putri Tadampali, menjilati luka-luka Putri Tadampali. Putri Tadampali pun sangat kaget dan terpisah. Beberapa kemudian Putri Tadampali bangun, melihat tubuhnya yang sudah dijilati kerbau hilang seketika tanpa bekas-bekas sedikit pun. Putri Tadampali pun berkata, kerbau bule itu tidak boleh disembelihkan. Malam hari, Putri Tadampali bermimpi didatangi seorang putra. Putra itu disebut putra mahkota. Putra mahkota berkata, dia adalah jodoh Putri Tadampali. Putri Tadampali pun terjaga dari tidurnya. Lain di negeri Bone, kerajaan Bone, lagi asyik berburu. Keasyikan berburu sampai-sampai putra mahkota tersesat di sebuah hutan. Hutan itu sangat sepi, gelap gulita. Putra mahkota pun ingin tertidur, tetapi banyak suara hewan-hewan malam yang tidak bisa membuatnya tidur. Melihat seberkas cahaya, putra mahkota bergegas ke sana. Putra mahkota semakin mendekat ke berkas cahaya tersebut. Seberkas cahaya tersebut itu ialah rumah gubuk-gubuk kecil yang ditempati Putri Tadampali. Melihat gadis yang sedang memasak air, putra mahkota pun mengintip Putri Tadampali. Seketika Putri Tadampali merasa ada yang mengintipnya. Putri Tadampali pun
melihat ke arah belakang. Belakang. Melihat ke arah belakang, Putri Tadampalik pun teringat mimpinya, putra mahkota. Mereka pun bermula berkenalan. Ayo. Kerajaan Bone mencari putra mahkota. Di manalah putra mahkota? Pengawal. Ayo. Mau kemana gurunya? Saya gurunya dia kemarahin. Iya. Nggak ada kesana. Pengawal pun Bawa anu. mendapatkan putra mahkota di desa Wajo. Tuan, Nanti. sepertinya putra mahkota sedang jatuh cinta kepada Putri Tadampalik. Raja Bone pun menyetujui pinangan itu. Putri Tadampalik memberikan sebuah keris. Keris itu pertanda. Ketika keris itu diterima oleh Datuk Luwu, pinangan itu akan diterima, dan sebaliknya. Iya memang. Walaupun ketika keris itu tidak diterima, pinangan itu tidak akan diterima. Putra mahkota pun bergegas ke kerajaan Luwu, memberikan keris itu kepada Datuk Luwu. Ia pergi sendirian. Beberapa kemudian, putra mahkota sampai di kerajaan Luwu. Ia memberikan keris itu kepada Datuk Luwu. Datuk Luwu pun menerima dengan ramah dan sopan. Maafkan ayahmu nak. Maafkan ayahmu nak. Maafkan ayahmu nak. Ayahmu telah mengasingkanmu. Apa ini? Tidak perlu dimaafkan. Tidak perlu dimaafkan ya. Tidak. Anda justru bahagia karena menyelamatkan rakyat. Yang penting rakyatku tidak tertular penyakitku, kata Putri Tadampalik. Datuk Luwu pun menerima pinangan itu. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota dan Putri Tadampalik naik tahta dan menjadi Raja Bone. mengganti Raja Bone dan Datuk Luwu. Terima kasih.